Hadirnya sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang menjadi secara tiba-tiba, namun melalui sebuah proses yang sangat panjang, mulai dari direncanakan, disusun, dilakukan pembahasan, disahkan atau ditetapkan, serta perundangan. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar terkait dengan apa yang akan dipelajari dalam perkuliahan legislasi nasional, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting sekiranya sebagai pengantar pada mata kuliah ini. Hadirnya sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang menjadi secara tiba-tiba, namun melalui sebuah proses yang sangat panjang, mulai dari direncanakan, disusun, dilakukan pembahasan, disahkan atau ditetapkan, serta perundangan. Sangat penting difahami bersama bahwa peraturan perundang-undangan itu penting. Hal itu dikarenakan pada posisinya sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjaga sebuah kualitas undang-undang yang dihadirkan sehingga mampu menjadi daya dukung terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Maka ada banyak hal yang harus diberikan sebuah perhatian di sana. Sebelum undang-undang dihadirkan, haruslah dilalui dengan sebuah pengkajian hingga bagaimana melihat sebuah kebutuhan atas dihadirkannya undang-undang tersebut. Sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sangat rendah merupakan efek dari kualitas peraturan perundang-undangan, merupakan argumentasi yang sangat beralasan. Hal itu dikarenakan undang-undang yang dihadirkan secara langsung memiliki efek pada efektivitas penggunaan anggaran dan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka sebuah undang-undang yang dihadirkan itu haruslah melalui proses penguatan, mempertimbangkan persoalan sejarah, mempertimbangkan kondisi kontekstual, hingga melakukan sebuah kajian mendalam bagaimana kondisi peraturan dan perundang-undangan yang dihadirkan di masa akan datang. Poin pentingnya adalah bagaimana undang-undang yang dihadirkan itu berguna dan memiliki kemanfaatan kepada masyarakat. Untuk memastikan bagaimana undang-undang yang dihadirkan itu berguna bagi masyarakat, maka undang-undang yang dihadirkan itu haruslah menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, terhindar dari kepentingan pihak tertentu. Untuk memastikan undang-undang yang dihadirkan itu terhindar dari kepentingan yang sepihak, maka penting memberikan perhatian besar pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, disusun dengan dasar yang rasional dan penuh tanggung jawab. Melihat konsep perwakilan politik di Indonesia sungguh merupakan sesuatu yang sangat menarik, terutama jika hal itu dihubungkan dengan sebuah situasi politik yang terjadi di mana konsep itu diaplikasikan atau dipraktekkan. Jika mencermati konsep perwakilan politik pada prakteknya di Indonesia, secara umum berkorelasi dengan situasi dan dinamika politik. Secara umum, di berbagai negara di dunia, paling tidak mempraktikkan dua sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, merupakan dua variasi sistem pemerintahan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem yang dipraktikkan untuk menjaga stabilitas negara, termasuk sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan wewenang. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial tergambar pada kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Setidaknya yang menggambarkan pemerintahan presidensial yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat pejabat pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat diatur
dijatuhkan karena alasan rendahan dan subjek. Mekanisme untuk mengontrol presiden bisa dijatuhkan jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. Ada banyak hal yang sangat menarik dalam konteks Indonesia untuk melihat konsep perwakilan ini. Hal menarik itu terlihat yaitu meskipun sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, namun yang tergambar pada praktiknya adalah pemerintahan parlementer. Untuk mendapatkan sebuah pemahaman atas banyaknya hal yang menarik itu akan terlihat pada 3 periode penting, yaitu Volksraad, masa pemerintahan kemerdekaan, masa perjuangan kemerdekaan, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat. Volksraad merupakan lembaga bentukan Belanda, lembaga yang bisa digambarkan sebagai parlemen itu dihadirkan penjajah Belanda untuk kepentingannya di Indonesia saat itu. Lembaga Volksraad bentukan Belanda itu berakhir seiring dengan berakhirnya masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia, tepatnya setelah pendudukan Jepang di Indonesia. Indonesia sendiri menjadikan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai sejarah awal terbentuknya lembaga legislatif. Untuk DPR RI, tanggal 29 Agustus tahun 1945 yang merupakan waktu terbentuknya KNIP, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan itu dijadikan sebagai hari lahir lembaga legislatif atau DPR RI. Keberadaan KNIP kala itu masih bersifat sementara, namun dalam perkembangannya terlihat bahwa KNIP dalam hal fungsi terlihat menjadi lembaga legislatif dengan kewenangannya dalam proses legislasi. Sementara untuk lembaga legislatif yang diisi oleh wakil rakyat melalui pemilihan umum itu terlihat jejaknya setelah hasil pemilihan umum yang digelar pada tahun 1955. Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan setelah pemilu tahun 55 menampilkan lembaga legislatif yang berbeda. Tergambar pada lembaga legislatif sebelum pemilu tahun 55 adalah anggota DPR didasarkan pada negosiasi. Sementara setelah pemilu tahun 55, komposisi lembaga legislatif sangat menjanjikan. Tidak jarang menyebutnya bahwa pemilu tahun 55 itu merupakan pemilu yang sangat demokratis. Komposisi anggota DPR kala itu lebih representatif. Terlihat pada dinamika politik kala itu sangat kental hingga mempengaruhi kinerja DPR kala itu. Bahkan kerap ditemui kemandekan dalam membangun negosiasi. Kondisi itu sangat tidak mendukung kinerja lembaga legislatif yang diperhadapkan pada kebijakan yang harus diputuskan. Atas kondisi itu dan kebuntuan yang terjadi, perdebatan tidak kunjung menemui titik temu. Presiden Soekarno pun akhirnya membekukan konstituante melalui dekret, yaitu Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Pasca Dekret Presiden Soekarno tersebut, lembaga legislatif menampilkan sebuah karakter yang juga sangat berbeda. Yang terlihat eksekutif itu lebih mendominasi. Hingga kepemimpinan Soekarno berakhir pasca gerakan 30 September tahun 1965 yang tidak berhasil merebut kekuasaan. Atas segenap ragam dinamika yang terlihat dalam mewarnai situasi politik yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama, memasuki pemerintahan Orde Baru juga menampilkan sesuatu yang sangat berbeda. Salah satunya yang menjadi gambaran di situ adalah mengenai lembaga legislatif. Lembaga legislatif saat itu memberikan kesan sebagai lembaga stempel saja yang hanya bisa bersuara sepakat dan setuju. Adanya sebuah perubahan terlihat secara signifikan pasca Orde Baru, tepatnya pada Orde Reformasi. Atmosfer politik dengan ruang kebebasan yang terbuka lebar dan aspiratif hingga kelahiran lembaga baru yang bernama DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dalam perkembangannya saat ini, ruang keterbukaan pasca Orde Baru ini tampak menjanjikan sebuah peran lembaga legislatif yang sangat positif. Satu di antaranya adalah keberadaan lembaga legislatif tampak lebih berarti jika diperbandingkan dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Meskipun dalam sebuah kondisi bahwa lembaga legislatif saat ini di beberapa tempat dirundung masalah, terutama pada keterlibatan orang-orang di dalamnya dalam beberapa kasus korupsi dan kolusi, namun pada umumnya diketahui bahwa ruang keterbukaan yang aspiratif diketahui masih ditampakkan, dan itu merupakan perihal utama yang harus dinikmati lembaga legislatif sebagai komponen yang mengambil bagian dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dengan keberanian dan ketegasan. Salah satu yang sangat menggembirakan adalah kondisi itu juga
terlihat dan dirasakan lembaga legislatif yang ada di daerah, yaitu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kota. Melalui mata kuliah ini, saya akan menjelaskan struktur dan kelembagaan lembaga legislatif, termasuk fungsi, tugas dan kewenangannya, menjelaskan sejauh mana dinamika yang terjadi, hingga pada bagaimana dinamika di lembaga itu memberi pengaruh terhadap kinerjanya. Dengan penjelasan itulah, kemudian menjadikan Anda menjadi tahu dan paham bagaimana kondisi lembaga legislatif atau kondisi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota di negara ini. Pada bahasan ini, memberikan pemahaman kepada Anda tentang keberadaan lembaga legislatif dengan memberikan pemahaman tentang esensi dan eksistensi lembaga legislatif. Bagaimana lembaga legislatif di semua tingkatan menunjukkan eksistensinya. Bagaimana lembaga legislatif memegang prinsip-prinsip pembuatan perundang-undangan, bagaimana lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga pada bagaimana lembaga legislatif melakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Melalui bahasan ini juga akan berusaha memperkuat pemahaman dan kemampuan Anda secara teoritik dalam memahami fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga Anda memiliki kemampuan analisis yang kuat terhadap lembaga legislatif dari sisi eksistensinya sebagai lembaga perwakilan, atau membangun kemampuan Anda dalam melakukan sebuah analisis lembaga legislatif di Indonesia. Untuk sampai pada perihal penting itu, saya akan memberikan pemahaman kepada Anda tentang konsep perwakilan politik. Secara keseluruhan akan dijabarkan sepanjang proses perkuliahan berlangsung yang terbagi dalam bentuk chapter bahasan. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang mata kuliah ini, mata kuliah legislasi nasional, silakan mengikuti semua chapter bahasan melalui link yang saya sediakan di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.